pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Oke, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi kemampuan dan ketangguhan nasional untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar sehingga bangsa tetap dapat berdiri kuat, menjaga kedaulatan serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ketahanan nasional tidak hanya menyangkut kekuatan militer, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, hingga kondisi alam dan penduduk. Konsep ini menekankan keserasian, kemampuan adaptasi, serta ketangguhan bangsa dalam menjaga persatuan dan keberlanjutan pembangunan. Oke, poin selanjutnya yaitu asas-asas ketahanan nasional. Jadi, asas ketahanan nasional adalah pedoman dasar yang menjadi landasan pelaksanaannya dalam pembangunan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini menyatakan bahwa kesejahteraan dan keamanan harus berjalan seimbang. Negara tidak dapat mencapai keamanan tanpa kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan rakyat tidak dapat terwujud tanpa lingkungan yang aman. Contoh, pembangunan ekonomi harus sejalan dengan stabilitas keamanan agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan tenang. 2. Asas komprehensif integral. Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu, tidak parsial atau terpisah-pisah. Semua komponen bangsa termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat harus terlibat dalam upaya menjaga ketahanan negara. Yang terakhir, poin terakhir yaitu asas kekeluargaan. Asas ini berlandaskan pandangan bahwa bangsa Indonesia adalah keluarga yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan persatuan. Permasalahan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diruma Syauta. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional adalah karakter dasar yang menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan diri dari berbagai ancaman. Sifat ini menjadi landasan agar bangsa itu tetap kuat, stabil, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Setelah memahami sifat-sifat ini, barulah kita tuh bisa melihat penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya sifat yang pertama, mandiri. Bangsa harus mampu berdiri sendiri tanpa terlalu bergantung pada negara lain. Contohnya, Indonesia memproduksi beras, garam, dan energi sendiri sehingga tidak terlalu bergantung pada impor. UMKM lokal juga bisa meningkat untuk mengurangi ketergantungan pada produk asing. Yang kedua, bersifat dinamis. Ketahanan nasional bersifat berubah mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan situasi global. Contohnya, penyesuaian kurikulum pendidikan mengikuti perkembangan digital, misal literasi digital dan AI. Pembaruan undang-undang perlindungan data karena meningkatnya kejahatan cyber. Yang ketiga, bersifat wibawa. Ketahanan yang kuat membuat negara dihormati di dunia internasional. Contohnya, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan dihormati negara besar. Ketegasan pemerintah menjaga wilayah kedaulatan seperti di Natuna. Keempat, konsulatif dan kooperatif. Mengutamakan dialog dan kerjasama di dalam dan di luar negeri dalam menjaga stabilitas. Contohnya, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan konflik sosial, kerjasama internasional dalam penanganan bencana seperti gempa atau pandemi. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut pada D, prinsip-prinsip ketahanan nasional. Yang pertama ada prinsip kesejahteraan dan keamanan. Pemerintah membangun jalan dan jembatan kesejahteraan sambil menjaga keamanan lalu lintas dan daerah sekitar. Prinsip yang kedua yaitu integratif. Contohnya, pemerintah, TNI dan Polri dan masyarakat bekerja sama dalam penanganan bencana banjir atau kebakaran hutan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kekeluargaan.
Warga desa bersama-sama melakukan gotong royong, memperbaiki fasilitas umum seperti musola atau jalan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip komprehensif. Dalam menangani hoaks, pemerintah melakukan edukasi sosial, penegakan hukum atau politik, dan pengetahuan literasi digital atau budaya. Prinsip yang keenam yaitu prinsip mawas ke dalam dan mawas keluar. Contoh mawas ke dalam, masyarakat menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, sedangkan mawas keluar, Indonesia menyiapkan kebijakan ekonomi untuk menghadapi krisis global. Yang keenam, prinsip ketangguhan. Contoh, masyarakat bangkit kembali setelah bencana seperti gempa atau tsunami dengan membangun rumah dan sekolah baru. Pelaku UMKM bertahan dalam kondisi pandemi dengan beralih ke penjualan online. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara soal ruang lingkup ketahanan nasional atau yang disebut dengan Astagatra, itu maka kita berbicara soal bagaimana cara kita mempertahankan sebuah negara. Saya jelaskan, Astagatra itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata asta dan gatra. Asta adalah maksud dari kata asta adalah 8 dan gatra adalah unsur atau aspek. Sehingga jika kita definisikan, maka Astagatra adalah 8 unsur atau 8 aspek yang mempengaruhi ruang lingkup ketahanan nasional sebuah negara. Oke. Dalam Astagatra itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah Trigatra atau faktor yang mempengaruhi ruang lingkup ketahanan nasional melalui faktor alamiah. Yang kedua adalah Pancagatra atau faktor sosial, faktor yang mempengaruhi ketahanan sebuah negara melalui sosialnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Trigatra atau faktor yang mempengaruhi ruang lingkup ketahanan sebuah negara melalui faktor alamiah. Yang pertama adalah letak geografis, yang kedua kekayaan alamnya, yang ketiga keadaan penduduk. Indonesia sendiri terletak pada jalur perdagangan nasional yang sangat strategis dan terletak pada silang dunia. Sehingga posisi ini sangat memberikan keuntungan yang besar untuk negara Indonesia. Namun posisi ini itu sangat rentan terhadap ancaman luar. Apa saja sih ancaman luarnya? Yang pertama, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, kemudian juga barang-barang yang masuk secara ilegal sehingga mempengaruhi pasar UMKM negara Republik Indonesia. Posisi ini sangat rentan terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah kekayaan alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Mulai dari gasnya, minyaknya, kemudian emasnya, hasil lautnya, hasil hutannya sangat banyak. Namun kekayaan alam ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik sehingga menyebabkan kerusakan alam. Jika terjadi kerusakan alam, siapa yang akan mendapat masalahnya? Kita sebagai masyarakat Indonesia. Maka untuk itu, mari kita jaga alam sehingga alam menjaga kita juga. Yang ketiga adalah keadaan penduduk. Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak. Namun, yang ketiga, keadaan penduduk. Indonesia sendiri memiliki penduduk yang sangat banyak. Namun, keadaan penduduk yang sangat banyak dapat berpotensi produktif jika kita kelola dengan baik. Dengan kita bekali pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang banyak pula. Namun, jika tidak, maka dapat menimbulkan beban pangan dan sosial. Oke. Faktor yang kedua adalah faktor Pancagatra atau biasa disebut dengan faktor sosial. Dalam faktor sosial terdapat 5 unsur. Yang pertama adalah ideologi. Yang kedua adalah ekonomi. Yang ketiga adalah politik. Yang keempat adalah sosial budaya, dan yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, ideologi. Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pedoman moral dan pemersatu bangsa dalam menjaga
dalam menjaga ideologi asing yang masuk sehingga dapat memecah belah bangsa. Oleh karena itu teman-teman, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga ketika ada sebuah ideologi asing yang masuk yang dapat memecah belah kita, kita tidak dapat tergoyahkan, tidak gampang tergoyahkan. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah tertanam dalam diri kita. Selanjutnya adalah politik. Oke. Politik di negara Indonesia itu harus berjalan secara bersih, efektif, dan stabil. Sehingga pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipercaya oleh rakyat. Oke, tahan. Selanjutnya, atau poin nomor 3, adalah ekonomi. Ekonomi nasional harus dikelola dengan baik. Harus dikelola secara mandiri, merata, dan berkelanjutan. Karena pengelolaan ekonomi yang baik dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertahanan nasional. Yang selanjutnya adalah sosial budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan sumber kekuatan, namun juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu teman-teman, nilai-nilai toleransi harus dijaga. Bukan hanya nilai-nilai toleransi, tapi kita saling menghormati, saling menghargai antara sesama umat beragama, antara suku, ras, budaya. Yang dimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, nilai-nilai perbedaan harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara itu sangat penting dalam menjaga ketahanan, kemudian melindungi rakyat, kemudian menangkal ancaman baik itu secara fisik maupun non fisik, atau secara melalui cyber security atau melalui radikalisme. Ya, itulah 8 poin atau astagatra yang mempengaruhi ruang lingkup ketahanan nasional. 8 itu saya ulang sekali lagi adalah: yang pertama, letak geografis sebuah negara. Yang kedua adalah kekayaan alam sebuah negara. Yang ketiga adalah faktor atau keadaan penduduk. Yang keempat adalah ideologi sebuah negara. Yang kelima adalah politik. Yang keenam adalah ekonomi. Yang ketujuh adalah sosial budaya. Dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan sebuah negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah penerapan ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Melalui pendidikan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, kemudian juga menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama merupakan bentuk pertahanan nasional di Indonesia. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi yang merata. Pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia itu harus merata. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari timur, barat, tengah harus merata. Tidak ada yang berat di barat atau berat di timur atau berat di tengah, harus merata. Karena ini dapat menjadi faktor pendukung, salah satu menjadi faktor pendukung penerapan ketahanan nasional di Indonesia. Oke. Poin selanjutnya adalah penegakan hukum dan stabilitas politik. Pemerintah di Indonesia harus tegas dalam memberantas korupsi, menjaga pemilu tetap bersih, dan menjaga stabilitas politik. Oleh sebab itu teman-teman, pemerintah di Indonesia itu harus jauh dari kata KKN. Apa itu KKN? Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Penguatan pertahanan. Poin selanjutnya adalah penguatan dan pertahanan. Meliputi apa teman-teman? Meliputi modernisasi alutsista, kemudian juga peningkatan kualitas TNI Polri, kemudian juga kesiapan dalam menghadapi ancaman digital. Yang kelima adalah pengelolaan sumber daya alam. Teman-teman, sumber daya alam di Indonesia itu harus dikelola dengan bijak dan berkelanjutan, sehingga generasi-generasi selanjutnya atau generasi-generasi yang akan mendatang di masa yang akan datang dapat menikmati kekayaan alam yang ada di negara kita. Yang terakhir atau poin nomor 6 adalah diplomasi internasional. Indonesia aktif dalam bekerjasama dengan negara lain dan juga
organisasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional serta menjaga kestabilan kawasan.